Ada lampu nggak? Ada lampu sih. Mati lampunya. Nah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Eki Yulianto, wartawan TV Jabar. Kali ini saya sedang berada di depan SMP 11 Kota Cirebon, di mana di lokasi ini merupakan salah satu lokasi di mana kasus Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu terjadi. Sebentar lagi, tidak lama lagi, kasus atau rekonstruksi dari yang digelar oleh Polda Jabar sebentar lagi akan dimulai. Nah, situasi terkini, ratusan warga sudah mendatangi Jalan Perjuangan atau Jalan Saladara di depan SMP 11 Kota Cirebon. Kita bisa lihat suasana di sini tampak ramai, banyak warga yang berhenti sejenak yang menggunakan kendaraan, dan ada juga warga sekitar yang memang sudah niat keluar dari rumah untuk melihat rekonstruksi kasus Vina Cirebon dilaksanakan. Ya, petugas kepolisian juga sudah siaga di sekitar lokasi. Petugas gabungan dari Polres Cirebon Kota. Ini kita bisa lihat. Ini suasananya. Sebentar lagi, tidak lama lagi, rekonstruksi kasus Vina Cirebon akan dimulai. Sudah banyak masyarakat yang melihat, mendekat untuk menyaksikan rekonstruksi ini. Adanya udah nonton duluan. Sorry, saya mah tidak tergoda. Ya, informasi yang diterima belum diketahui apakah para tersangka atau para terpidana monster bot. Ya, informasi yang diterima bahwa sampai sampai hari ini atau sampai detik ini, para pelaku atau para tersangka dan terpidana dihadirkan atau tidak ya. Sampai sekarang saya dan rekan media di sini belum tahu apakah terpidana atau para tersangka dihadirkan ya. Ini saya masih menunggu update terkini apakah para tersangka atau terpidana dihadirkan dalam rekonstruksi kali ini. Pastinya nanti jika memang terpidana atau tersangka dihadirkan, saya akan ngesut terus ya pergerakan mereka. Di lokasi kejadian.
Ya, kembali diinformasikan ya Tribuners dimanapun Anda berada bahwa pada malam hari ini rekonstruksi kasus Vina dan Eki di Cirebon yang dalam beberapa hari terakhir kasusnya kembali mencuat setelah filmnya diangkat ke layar lebar kisahnya, dan beberapa hari terakhir juga terus dibicarakan oleh masyarakat. Mau yayu rekam rekam video. Bang, kirim rekamannya. Nah, kuning kita di sana. Iriani. kita belum wawancara. Iya benar, Tribuners, selain di depan SMP 11, rekonstruksi juga akan dilaksanakan di tiga titik lainnya. Ini datang ya petugas dari maju. Awas, permisi, kasih jalan. Maju cepet. Pak Kasat. Ya Pak Kasat, senyum dulu Pak. Permisi Bapak. Oke, siap. Silakan kasih jarak. Ya ini datang. Ini Bang, ngerol Bang, dirol Bang. Ya ini situasinya makin ramai ya. Mobil masukin dah. Ya ini dari kuasa hukum. Pemberitahuan mengenai rekonstruksi tidak. Geser dulu Pak. Mau masuk. Geser dulu Pak. Bukan itu yang dari online. Siapa? Aman Pak. Langsung masuk ke mobilnya Pak. Iya. Nanti ini aja live kan? Live kan nanti bisa Langsung. Ini keluarga dari Peggy juga datang, ini ibunya, ini adiknya.
Ini adik-adiknya dan kuasa hukumnya juga datang. Jadi malah kita tahunya dari media ini. Ya. Dari media ini. Halo bang. Halo bang. Ini depan saya. Halo bang. Halo bang. Halo bang. Halo bang. Halo bang. Siap. Arai, arai. Jadi lokasi di mana Bu? SMP 11 Pak. SMP 11 Jalan Perjuangan ya. Jadi memang saya justru mendapatkan informasinya dari rekan-rekan media ini ya. Jadi ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 TKP ini. Saya dapat informasi dari media ya. Ada 6 TKP. Pertama warung nasi Ibu Nining ya, Jalan Saladara, Kecamatan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Ya. Kemudian yang kedua di cucian motor atau mobil, Jalan Saladara juga, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Ketiga, tempat nongkrong ya, di Jalan Saladara, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Nah, kemudian TKP mulai TKP ini Jalan Saladara, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Kemudian warung sekitar lokasi Jalan Saladara, Kecamatan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Nah, terakhir di flyover nih, flyover Talun, perbatasan Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon. Ya, yang katanya jenazah itu ditemukan di situ. Ya, jadi coba ini kita lihat dari yang pertama. Kenapa bang? Halo? Gimana? Halo? Ya, halo. Gimana? Ya, ini rekonstruksi akan Bang area aman bang. Baik, dari pantauan pada pukul Area aman ya bang. 7 malam ini hanya terlihat dari keluarga Peggy, yakni dari ibunda Peggy serta ini masyarakat makin ramai ya di sini. Petugas kepolisian juga menutup jalan Perjuangan untuk digelarnya rekonstruksi kali ini. Jadi anggota kami fokusnya juga mengikuti rencana akan mengikuti prarekonstruksi yang dilakukan oleh petugas kepolisian. Bahkan saat ini petugas kepolisian dari Polres Cirebon Kota saat ini melakukan ada Anda lain dihadiri oleh para kepolisian dari Polres Cirebon Kota orang di sini. Karena kan malam ini juga rencananya dari petugas kepolisian. Arai keluar suaranya atau gimana bang? Berarti Arai nggak usah ngomong, biar ngikut gerak ibu bapak aja ya ini ya. Tapi belum nunggu perintah ya live reportnya ya. Oke siap. Oke sejauh ini aman ya bang, ininya visualnya aman ya.
Oke siap, makasih bang, makasih. Saya khawatir nggak aman. Makasih bang. Mantap. Ya, Tribuners, ini di depan saya ada keluarga dari Peggy Setiawan dan kuasa hukumnya. Ini yang baju putih Ibu Sugianti Riani selaku kuasa hukum, dan ini Siap. Ibunda Siap, Bang. Siap, Peggy siap. Setiawan yang kemarin dirilis sebagai tersangka, Siap, Bang. ya, kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dan ini yang pakai Siap bang. masker itu Robi, adiknya Peggy, dan ini juga adiknya Peggy bernama Luciana. Ya, sampai sekarang masih menunggu ya, meskipun beberapa mobil rombongan dari Polda Jabar itu sudah tiba, namun entah rekonstruksi belum juga dimulai. Ini kita masih menunggu gelaran rekonstruksi dimulai. Jalan layang ya? Iya, anjir. Jalan layang. Aduh, pindah jalan layang, Cak. Header, Cak. Ya, ini mobil mulai bergerak ya. Nih mobil jalan layang, Nur. Itu berangkat tadi, Kasat Reskrimnya juga berangkat. Iya, tadi naik motor saya tahu. Sih, gimana ini? Tuh kan? Ini tidak ada kondisi kali di sini. Iya, banyak udah. Enggak, cuma lewat. Pokoknya geser ke talun, ke jembatan. Iya, tapi kan dari sini. Yuk. Ya, informasinya geser ke jembatan Talun ya. Nah, kita kembali lagi. Ampun. Flyover dulu, flyover baru ke sini. Kan pertama dulu flyover gitu motor. Hari yang naruh barang aja. Buang itu dieksekusi dong. Itu buang maning mana? Itu pertama di ya, sampai mana? Harus sudah dibangun. Ya, saya akan mengikuti mobil-mobil yang diduga membawa sejumlah terpidana ya, menggunakan sepeda motor. Warung makan pertama. Taruh geser nggak? Taruh. Jadi langsung naik ke jangan ikut anjir. Halo, bentar. Ya, ini saya masih mengikuti. Semangat Pak, semangat. Ya, ini setelah tadi dari depan SMP 11 bergeser ke sebuah warung ya di depan Mandua, Kota Cirebon. Untuk petisi untuk hadir atau menghadiri unsur karena tadi saya konfirmasi kuasa hukumnya
tidak mendapat kabar dan belum dikabari tentang adanya rekon lomba tersebut. Saja. Tahan. Ya, gelaran rekonstruksi ini juga di Itu Bapak Tony RM yang saat ini merasa terkejut dan merasa Ya, kita dengarkan juga statement dari kuasa hukum. Bang, gimana Bang dengan adanya rekonstruksi ini? dari Pak Tony. gimana Pak Tony? Ya, jadi kami ini sebenarnya tidak dikabari ya mengenai rekonstruksi ini. Ya, kami kuasa hukum tidak dikabari. Kami malah tahunya dari rekan-rekan media. Nah, kami khawatir ya, karena dalam KUHP yang namanya orang tersangka yang diancam ancaman hukuman 5 tahun lebih itu harus didampingi di tiap tahap pemeriksaannya. Nah, rekonstruksi ini kan bagian daripada pemeriksaan, bagian dari proses penyidikan untuk membuat terang ya peristiwa pidana. Nah, ini tidak didampingi kan kalau memang Peggy Setiawanya ada. Ya. Jadi kami juga mempertanyakan kepada penyidik ya, kenapa tidak diberi tahu pihak kuasa hukum ya. Nah, kami mau nemui penyidikan ini kesulitan ini kan. Karena saking banyaknya siapa yang penyidiknya siapa, kami mau menanyakan sebenarnya kenapa kan itu. Jadi kami mempertanyakan sebenarnya ya. Nah, jadi harus didampingi sebenarnya. Khawatir ya apa yang tidak Peggy lakukan ya disuruh melakukan. Kalau didampingi kan enak, fair, tahu. Ada kabar Peggy dihadirkan Pak? Iya, belum tahu. Makanya kami mau menanyakan ke penyidik ini, nggak tahu penyidiknya ini di mana ini. Itu ya. Jadi kami kecewa sebenarnya ya. Jadi harusnya sih dikasih tahu biar fair. Sudah tahu kasus ini menjadi perhatian publik ya. Udah se-Indonesia semua memantau, memonitor, harusnya ya diberitahu. Dengan diberitahu itu adalah salah satu untuk menunjukkan bahwa penyidikan ini fair. Gitu ya. Oke, yuk. Harus transparan. Ada keadilan di sini. Ya, tadi kuasa hukum dari Peggy ya didampingi juga hadir. Ya, juga warga sudah Polda Jawa Barat ramai kuasa hukum Peggy Setiawan terus mendampingi dan untuk menyaksikan dengan adanya rekonstruksi yang dilakukan Polda Jawa Barat dan didampingi Polres Cirebon Kota sendiri, dan di mana suasana di lokasi TKP di depan SMP 11 Kota Cirebon ini suasananya aman nggak saat ini belum dilakukan. Udah mulai gerak. Di belakang arah ya? Dibalikin. Nah, kalau kita melihat dari yang dulu dan di keterangan kepolisian, titik sendiri ada 3 titik, ada 4 titik. Pertama Jalan Majak. Jalan Perjuangan mulai melaksanakan aksinya. Dan yang titik kedua itu adalah di warung ibu ini, di warung. Oh, ini Reja barusan dapat konfirmasi bahwa rekonstruksi akan dilakukan di warung nasi Jalan Salaga, Kelurahan Karyamula, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Dan yang kedua sekian motor dan mobil Jalan Salaga, Kelurahan Karyamula, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Juga yaitu tempat nongkrong Jalan Salaga, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon.
Ini Tribuners. Ya Tribus, ini kami di depan Mandua Kota Cirebon. Pada kesempatan ini mobil masih berhenti di sekitar lokasi. Belum ada pergerakan rekonstruksi dimulai ya. Ya, jadi informasi yang diterima bahwa rekonstruksi akan digelar di beberapa titik. Salah satunya ini mungkin di sini di sebuah warung di depan Mandua Kota Cirebon, dan nanti akan bergeser ke titik-titik lainnya. Ya, juga di jalan flyover kurang lalu bisa diulang suaranya kurang Kabupaten Cirebon. Saat ini persis di depan saya. Ya, untuk warga sendiri saat ini sudah ramai berkerumun di lokasi sekitar, mulai dari di TKP 1 ini sampai dengan TKP kedua, ketiga, bahkan di Jembatan Tahu sendiri sudah. ya jalan kan? Oh jalan. Ya, ini ternyata mobil kembali jalan ya, entah arah kemana. Ternyata mobil ya, mobil kembali mundur di tempat semula tadi kedatangan. Ya, ini mobil yang diduga membawa beberapa pelaku atau terpidana kembali mundur di tempat di depan SMP 11. Tadi awal kedatangan mobil Siapa? Gimana bang? ya, ini mobil kembali mundur. Sepertinya akan kembali ke titik awal ya, di depan SMP 11 yang tadinya sudah maju ke depan Mandua atau TKP pertama warung, tapi entah apa yang kembali di ini rekonstruksi, kegiatan rekonstruksi kembali mundur di titik awal. Di sini. Ini warung. Tongkrongan. Ini kayaknya tuh tidak kan di dalam mobil.
kemungkinan tuh di mana gitu. Iya. Betul. Jadi komunikasinya di dalam mobil. Ya, ini mobil Inavis mundur. Oh iya. Udah. Ya, ini saya coba ke lahan kosong di belakang sebuah showroom yang diduga ini di lahan kosong. Ya. Kita ini dikecoh. Iya, tadi kan habis. Iya, hampir. Pak manggil. Halo. Hah? Apa? Kan ini Pak dari ini ya, kantor bukan. Ya, saya sendiri Tribuners sampai bingung sendiri, mobil dari tadi maju mundur, tapi saya yakin ini ada sesuatu yang mengecohkan ya, dimana tadi mobil yang awalnya berhenti tiba-tiba maju terus mundur lagi. Ini mobil Inavis ya keluar. Yang bisa siapa yang bisa? Bukan, saya yakin sih pemeriksaannya di dalam. Ini tempat apa gitu. Enggak mas, tadi pas maju terus jadi kan olat apa ya di lahan tadi. Orang polisi pakai motor. Kan mereka kecoh. Iya, ngecoh. Makanya mending nyebar, jangan masih mending nyebar biar dapat. Di dalam berapa orang? Hah? Banyak kan. Enggak tahu. Tadi sempat ada bayangan gini di dalam itu. Iya, benar. Yuk, sama yuk. Ya, saya ini harus bolak-balik kemana, entah mobil memecah ya, 2 di depan 2 di belakang, Inavis di belakang.
saya juga belum dapat info apakah di dalam mobil ini terdapat para tersangka atau terpidana. Aman ya bang? Aman ya. Siapa? Kemungkinan sih ada bang. Kemungkinan ada bang. Iya, kemungkinan ada soalnya di dalam taksi. Ya, mobil kembali jalan ya. Kemana sih? Ya, informasi terkini geser ke flyover ya teman-teman, di TKP selanjutnya. Saya akan terus roll untuk Tribuners nih meskipun lelah. Mobil yang terduga di dalamnya ada beberapa terpidana termasuk Peggy akan menuju ke flyover Talun, di mana lokasi TKP Talun menjadi titik di mana Eki dan Peggy ditemukan dalam kondisi mengenaskan ya, dalam kondisi meninggal dunia pada tahun 2016 lalu. Kami masih mengikuti mobil jenis CAC ya, yang kemungkinan di dalamnya ada beberapa terpidana yang
saat kedatangan tidak diturunkan dari mobil. Mobil hanya maju mundur seolah-olah mengecoh para awak media untuk meliput. Media Pak. Ya ini masuk ke flyover. Ya ini mobil tiba di flyover Talun. Ini Bang, di lokasi Ini dia. Ya ini mobil berhenti di jembatan Talun ya. kendaraan yang mengangkut para tersangka ini sudah mulai berhenti, namun kepolisian belum dapat dipastikan apakah atau memang masih menunggu karena kendaraan ini habis dari sejumlah petugas dari Ya. Polda Jawa Barat tadi ada di Akan standby sih jangan di sini semua sih. Siap Bang. agak jauh ya. Yo siap Bang. Di lokasi mensterilkan area Hah? meja. Itu sih. Oh ya udah saya Udah nggak apa-apa. Kalau nggak di sana tuh tadi yang ramai sana kan. udah pernah kesini semua. Udah sih. Dan arus kendaraan dibagi menjadi satu jalur dua arah. Baik dari arah kota 35%, tinggal 30%. Dampak keramaian di sekitar lokasi. Ya ini salim dulu. Jalan Raya Talun Jembatan merupakan wilayah Polres Cirebon, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Di hadapan saya Ya ini suasana di jembatan Talun di mana pada waktu itu terjadi atau peristiwa tragis terjadi di flyover Talun di mana ditemukan Vina dan Eki ya di lokasi. nampaknya proses rekonstruksi yang berada di jalan raya Talun Ya ini saya di atas trotoar nih. Tuh. Nah, yang ini kendaraan yang arah menuju Sumber dialihkan menjadi kontraflow ya di sini karena akan melakukan rekonstruksi di jembatan Talun.
Ya, bentar lagi kemungkinan. Dapat petugas dari Ditrem Polda Jawa Barat, Satreskrim Polres Ya, Cirebon. Polres Cirebon Kota sudah mulai tampaknya akan melakukan beberapa pergerakan sehingga akhirnya kita yang berada dekat dengan mobil mobil van agak besar ini diminta untuk sedikit mundur. Sepertinya akan dilakukan beberapa pergerakan oleh petugas dari tim Inavis. Tim Inavis gini lihat. Tim Inavis sudah mulai Siap. melakukan beberapa tahapan-tahapan. Ya ini. Oke, saya Pak Kasat. Ya, Pak Kasat. Saya Pak Kasat. Senyum Pak Kasat. Siapa? Sampai dengan saat ini Nah, ini beberapa tim Inavis sudah Ya, bentar, detik-detik tampaknya Ada melakukan penandaan berupa yang biasa digunakan oleh hanya menghadirkan sejauhan sendiri. Tapi mau kita saksikan ini. Halo Egin. siapa Kapolsek. Ya, ini saat ini dalam visual yang saya berikan kepada Anda lagi di studio ini sedang bergerak. Ya, ini terlihat rekonstruksi yang pertama. dilakukan oleh petugas Polresta Cirebon dalam proses rekonstruksi ini. Ada upaya penyemprotan berupa cat berwarna putih di pas sekali perbatasan antara aspal dengan tanah. Kita masih belum mendapatkan konfirmasi secara resmi titik apakah yang dimaksud, kemudian sebagai penanda apa di lokasi tersebut. Tapi intinya ini merupakan rangkaian dari proses rekonstruksi yang sedang dilakukan oleh Polres Cirebon Kota yang bekerja sama dengan Polresta Cirebon dan juga beberapa tim dari Polda Jawa Barat tentunya. Mungkin Korban Eki dan Vina yang pada saat 2016 tersebut ditemukan di tempat ini. Ini pihak kepolisian juga sudah melakukan prarekonstruksi dengan membuat garis di mana korban pertama kali ditemukan. Gitu. Tadi kami memang bersama mereka pada saat melihat gambar kehadiran mereka pada saat berada di Jalan Perjuangan. Kemudian kami berusaha untuk bergerak menuju Jalan Raya Talun. Kami masih belum dapat mengetahui apakah mereka berada di titik lokasi ini atau masih berada di sekitar Perjuangan. Karena tadi kami coba untuk mengejar petugas kepolisian sehingga akhirnya tidak terlewatkan informasi kepada Anda dan juga pemirsa saudara Kompas TV yang bisa monitor terus mengikuti perkembangan. Ini yang kali kedua. Titik kedua, Bang. Titik kedua menggunakan semprot warna berwarna merah ya gitu. Berbeda dengan semprot yang pertama. Kalau pertama menggunakan cat warna putih, yang ini menggunakan cat berwarna merah. Dapat disaksikan. Nah, sepertinya gambar ini merupakan gambar orang. Oke, dapat kami lihat gambarnya bulat dengan bentuk panah. Ya, tampaknya terjadi komunikasi antara di dalam dan di luar. Ya, Tampaknya terpidana tidak dikeluarkan dari mobil ya. Dengan terlihat adanya komunikasi antar petugas dengan cat putih ini merupakan tanda simbol perempuan. Bang, roll Bang, persiapan Bang. Apa PS? Oke. Tapi masih ngerol kan? Ya udah, siap. Siap bang. Mundur lagi Bang. Mundur lagi Pak. Ayo Pak. Siap. Oke Bang, lagi Bang. Siap bang, makasih bang. Iya, rekonstruksi sedang berlangsung, namun tampaknya terpidana entah itu Peggy atau pelaku lainnya tidak diturunkan dari dalam mobil. Tampak petugas hanya berkomunikasi dari mulut ke mulut ya. Dikit aja Bang. Ya, sampai dengan saat ini pihak kepolisian Ya udah. melakukan kegiatan apapun Itu lebih penyelidikan Bang. Tampak
terpidana tampaknya hanya di dalam mobil ya, tidak dikeluarkan oleh petugas. Ini melakukan sterilisasi, ada penyataan akan menghadirkan para jawabannya bisa ya betul. Dari pantauan saya di lokasi sampai dengan keluarga ataupun keluarga Eki ataupun para kuasa Bang, monitor bang. Tersangka ada di mobil. Tantri suruh maju lagi aja, tantri suruh maju lagi aja. Maju lagi aja di mobil ini. Apa? Soalnya kelihatan. Oh, jauh. Itu pas belakang tadi kelihatan ya. Pacar suruh maju lagi aja, belakang aja. Soalnya tadi tersangka keluar aja. ya ini tidak Orangnya ya bang. Ya. ini saya masih terus roll. Kita bisa lihat Halo bang. Gambar Dol. Nah, di dalam juga kayaknya ada kayak lagi. Telepon lagi dong. Iya ada RT dah. Segera bang. Mana bang? Kita nggak bisa penjung bang. Net, jangan tutup. Iya bang. Pelakunya di mobil tuh, Pelaku di mobil. Bang, monitor bang. Bang, baca ambil belakang aja. Itu si siapa? Leo suruh belakang aja. Leo suruh belakang. Itu soalnya dari belakang kelihatan. Halo, Bang. Leo atau Panca suruh dari belakang aja. Yang ada Halo, Bang. propos. Yang belakang aja. Siap. ya tampaknya petugas Oh, iya. berkomunikasi dengan seseorang yang berada di dalam, tapi entah itu siapa, terpidana siapa juga nggak tahu. Halo bang. Silakan teman-teman dari Tribuners yang Belakang aja. menyimpulkan sendiri bagaimana rekonstruksi ini berjalan ya. Kosong, nggak ada wartawan. Oh, sama. Semua. Ya. Tadi petugas hanya menyemprotkan pilok ya di jalan ini dengan warna putih dan warna merah. Namun terpidana tidak dihadirkan turun dari mobil. Bang, standby bang, suruh mundur bang. Oh ya, oke. Benar saja ya, tidak diturunkan ya para terpidananya. Mereka hanya berkomunikasi dari dalam. Ya ini ada di dalam.
Ya, terlihat siapa yang ada di dalam mobil ya, yang terus berkomunikasi ya oleh petugas di luar. Mobilnya, buntan. Pak Kapolsek, buntan. Bu, Bapak, silakan mundur, Pak. Pak, silakan, Pak. Ibu, Entah ini apa. Ibu, mundur, Ibu, silakan. Nggak ngerti. Pak, benar Pak, geser Pak. Tuh. Lakunya kayak apa sih? Ya kita nggak kelihatan ya di dalam ada siapa. Masih. Izin Bapak. Bapak jangan terlalu mendekat Pak ya, punten Pak. Sampai turun men ya. Pirang tim nih. Nah, siapa yang hadir? Ya, mobil jalan kembali. Entah itu siapa yang di dalam mobil. Pak, mundur Pak, mundur Pak. Jadi rekan Rusi ini tampaknya para terpidana di mana lokasi Saat ini petugas dari Direskrim Polda Jawa Barat serta Polres Cirebon Kota melakukan rekonstruksi di jalan flyover desa. kita bisa lihat mobil hanya maju lagi, mundur lagi. Di layar kaca Anda saat ini, inilah kendaraan di mana berisi terduga 8 atau 9 terpidana yang ada di dalam kendaraan ini. Bahkan kendaraan tersebut dijaga ketat oleh petugas kepolisian dari Polres Cirebon Kota. Bahkan sampai saat ini coba ya. Pak, kosongin dulu Pak, nggak kelihatan. Yang wartawan yang lampu-lampu jangan ada ke sini Pak. Silau, nggak kelihatan Pak. Tolong. Pak, tadinya Pak. Ya, tadi dengar ya
ada beberapa komunikasi yang terus terjalin dari dalam mobil dan petugas. Ya, ini bisa dilihat saya sudah mulai lemes. Bang, ulang bang, gimana bang? Mundur bang, mundur bang. Ayo mundur. Pak, silakan Pak. Sabar. Silakan kepada rekan-rekan wartawan, Pak. Silakan. Yang dorong. Tenang. Pelan-pelan. Dorong apa? Dorong. Ya, ini live ya tadi. Rekan-rekan wartawan, mohon bantuannya. Ya, mohon diberi. Jangan dorong. Silakan. Ya, silakan. Mundur, Bapak-bapaknya silakan. Silakan. Tanpa hadir orang luar negeri sama pengacara. Sekali ya. Pak, ini kuasa hukum dari. Ya. Ayo Pak, gimana Pak? Bang. Ya, jadi dari kuasa hukum tidak diberitahu sama sekali ya, tidak diberikan pemberitahuan sama sekali. Ada alasan nih, ada instruksi ini. Ya. Ada alasannya tidak Pak? Jadi tadi ketika saya mau masuk, ada yang memberitahu pihak keamanan bahwa ini hanya survei. Jadi Ini yang mundur, ini yang mundur ini ya. rekan wartawan lihat sendiri, ini katanya survei ya. Tetapi ini kan banyak banget mobilnya. Yang tidak masalah, ya kalau memang ini survei, harusnya memberitahu ya penasihat hukum supaya penasihat hukum mengerti, tidak salah paham. Ya.
Itu ya. Jadi kesimpulannya ya kami sebenarnya kecewa tidak diberitahu. Itu kesimpulannya. Masa survei seperti ini pengamanannya. Ya. Ya kan? Nggak fair ini. Woi. Tidak kami udah. Kami akan tanyakan ya yang sebenarnya bahwa ini survei apa rekonstruksi. Karena kalau rekonstruksi itu seperti yang tadi saya sampaikan, rekonstruksi itu adalah bagian dari proses penyidikan untuk memperterang peristiwa pidana. Jadi karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun, maka setiap pemeriksaan itu harus didampingi penasihat hukum. Nah, rekonstruksi ini bagian dari pemeriksaan, jadi harusnya ya didampingi penasihat hukum. Cuma tadi kita amati memang tersangka tidak ada yang keluar ya. Betul. Itu Hanya di kendaraan. ya hanya di kendaraan. Berarti ini bukan rekonstruksi atau gimana, Pak? Ya, jadi tadi ada yang ngasih tahu dari pihak keamanan bahwa ini bukan rekonstruksi katanya. Ini adalah survei. Tapi bagi kami nggak apa-apa kalau ini survei. Tapi ya mohon dikabari. Betul nggak? Tidak. Kami tidak dikabari. Biar tidak salah paham kan. Karena masyarakat se-Indonesia ini menyaksikan. Jangan sampai kalau ini rekonstruksi, kemudian tertutup, tidak mau diketahui oleh penasihat hukum. Saya khawatir ya, tersangka yang tidak melakukan adegan, ya, tidak melakukan perbuatan kemudian disuruh melakukan adegan. Saya khawatir, kan itu kalau tidak didampingi penasehat hukum, begitu. Tapi tadi Jalannya dihalangin atau gimana, Pak? Ya, tadi sempat dihalangi ya tadi ya. Jadi tadi kalau di sana kan semua menyaksikan saya ada di lokasi. Tapi begitu mau di jembatan tadi, ya, kami dihalangi masuk ya. Lalu tunggu dulu katanya, sudah kasih tahu bahwa kami kuasa hukum. Akan tetapi tetap Pak nanti tunggu di sini dulu. Akhirnya salah satu dari anggota ke sana ke lokasi, kemudian kembali lagi mengabari, Pak, mohon maaf ini hanya survei bukan rekonstruksi. Begitu jawabannya tadi. Ya. Lalu Oke, cukup. Pak tadi ada Peggy nggak Pak di dalam? Ya, makanya saya ini mencari, nggak melihat ya Peggy. Tapi saya tadi melihat ada mobil yang ditutup terus ya, yang dikejar teman-teman media kan. Ya saya nggak tahu, media yang lebih tahu itu. Itu ada nggak di dalam orangnya? mungkin harapan sendiri Tersangka tahanannya. Selanjutnya harapan sendiri terhadap pihak kepolisian dan pihak kepolisian. Ya, nanti kalau sudah di Polda kami akan menanyakan apakah ini hanya survei, apakah rekonstruksi. Kalau memang rekonstruksi ya, nanti kami akan melakukan protes. Itu juga menjadi bahan untuk kami untuk melaporkan atau mengadukan ke Karawasidik untuk dilakukan gelar perkara khusus. Itu ya langkahnya. Apakah ada indikasi sampai sendiri dari pihak kepolisian dari mata hukum? Ya, kalau ini rekonstruksi, maka ada SOP yang dilanggar karena tadi KUHAP itu mengatur bahwa setiap pemeriksaan tersangka yang ancamannya di atas 5 tahun itu harus didampingi penasihat hukum. Makanya sering kan pengacara ditunjuk oleh penyidik dari Polresan itu karena memenuhi aturan gitu. Ya. Dia pasti jawabnya pasti begitu dia mah. Kita mau main baik, jangan ngomong Mary gimana tuh? Aman. Itu ternyata aman. Jadi kata Ya tadi dengar sendiri ya dari kuasa hukum Peggy bahwa kuasa hukum protes dengan gelaran yang disebut katanya rekonstruksi, namun
sekarang malah disebutnya hanya survei. Nah, para penguasa hukum dari PEGI juga menyatakan bahwa atau merasa kecewa karena menjelang rekonstruksi ini tidak yang mana salah satunya ini adalah dilibatkan atau tidak diberitahu sebelumnya. Yang kuasa hukum Peggy Setiawan ini berada di lokasi namun tidak diturunkan. Peggy Setiawan sendiri disalahkan berada di dalam ruangan dari tadi pihak kepolisian menjaga ketat mobil tersebut dan sempat pihak kepolisian melakukan komunikasi dengan penumpang yang berada di dalam mobil tersebut. Diduga kuat Peggy Setiawan ataupun tersangka lain hanya menunjukkan titik-titik di mana lokasi pembunuhan Vina dan Eki terjadi. Seperti tadi di lokasi pertama, tepatnya di warung nasi, dan lokasi kedua di tempat cuci motor dan cuci mobil. Nah, setelah itu berhenti di lokasi ketiga, yaitu di flyover Talung sendiri, yang tempat terjadinya pembunuhan mayat. Lalu sampai saat ini belum ada keterangan pasti dari pihak kepolisian apakah akan bergeser kembali ataupun masih tetap berada di sini. baik sampai sejauh ini setelah dari kita pemirsa ketika kami mencoba mendekat ke mobil bernomor E104 KB ini, kami tidak dapat melihat dengan jelas siapa saja yang berada di dalam mobil tersebut. Ingat ketika kami mencoba untuk mendekat dari kepolisian meminta agar Ya, Fitri bisa dijelaskan karena di tempat lokasi ini baik oleh para wartawan maupun oleh warga yang berada di sini. Sehingga kami belum dapat memastikan siapa saja yang berada di sana dan apakah nanti akan ada pergerakan dari dalam mobil tersebut untuk turun dan melihat langsung yang sudah ditandai tadi oleh pihak kepolisian. Titik-titik yang Oke, saya akan coba ke trotoar ya, melihat suasana para pengendara. Nah, kita bisa lihat Yanti. Jangan dulu. Kalau ini dari lagi satu nyari bentar. mau digawa mandiri. Kabel kan Iya, siji ning motor. ini kabel kan Pak. Kabel data. Ya, ini lihat Kabut ya Pak ya. itu. Pak Tony. Mana aja mau? Pak Tony. Nah, udah Pak Tony aja dah, yang adanya tuh. Oh ya udah. Oke. Siapa yang mau dinner siapa? Ini biar ini. Lagi. Oh ya udah, stop. Ya udah, siap. Banyak hilang soalnya. Nih, gue senang. Thank you.
pulang dah, Badan. Mas Yon. Pulang dah. Bu Yanti ya pulang dah. Enggak, ada antar. Kita lagi nyari mati saya HP-nya. Iya sama. Hilang. Antar. Hilang. Ada Ya, tapi HP-nya mati. Ditelepon aja, ditelepon. Saya mati semua nih HP-nya. Malam Pak Tony. Iya. Siap. Nah, Itu ketua itu Pak Ketua. mana sih dari itu Pak telepon Bu Yanti? Bu mana posisi Bu? Iya, gue dari tadi cari sini. Itu Yanti. Di mana? Di mana? Iya, mana? Tadi di atas. Oke. Tadi ada gitu Pak, tadi itu udah. Pak Dedi. antara ibu Peggy-nya kan mana? Maksudnya saya tuh biar kamu Kak, biar Gus yang nyatet. Tadi sama Erpan ditarik. Gus, foto Gus. Ya ini kuasa hukum dari Peggy dan ibunya Peggy juga hadir. Sama adiknya Peggy juga hadir. Dia mengatakannya survei. Udah sini. Informasinya baru survei, belum terjadi rekonstruksi. Ke ibunya aja, Ibu. Ada rekonstruksi. Ya tadi lihat ya Tribuners, tadi ibunya Peggy juga hadir melihat langsung prarekonstruksi atau rekonstruksi ya di Jembatan Talun. Sedang berbaring di pinggir. Pak Ton lagi di sana, Pak Ton lagi diwawancara, Pak Ton nih. Lagi diwawancara. Pada baru ya? Iya, warung nonton TV Pak. Unggal menit. Jadi unggal menit Peggy itu salah beli. Beli. Nah, Beli ya? Salah uang tak? Salah. Jadi masyarakat segini wis cerdas ya Bu ya. Betul. Jadi saya update terus biar masyarakat tahu perkembangannya kan. Di YouTube. Ini kompak banget ya. Kompak Pak. Tadi kan live Pak. Apalagi kemarin Pak live Pak. Mau para Abbas Pak, komentarnya ditegaskan lagi Pak. Kalau menurut Ibu apa nih? bisa dijelaskan. Ya. Nah ini nampak Ibu Kartini menyaksikan jalannya rekonstruksi. Bu sehat Bu? Sehat, Bu. Ya, halo. Suruh menyaksikan Bu. Ya, halo. Ibu hadir dengan siapa saja Bu? Bu sama siapa Bu datangnya, Bu? Jadi
Peggy Setiawan belum saya temui, jadi tidak ada tadi, nggak tahu Peggy Setiawan di mana, jadi belum bertemu dengan Peggy Setiawan, Pak. Ya karena kami kan tidak dikabari oleh penyidik. Kalau saja kami dikabari bahwa ini adalah prarekonstruksi atau survei saja, kami kan mungkin ya sudahlah, tidak usah datang atau santai saja kan, karena tidak mengawal proses adegan-adegan. Tetapi ya kalau memang rekonstruksi, kalau dikabari, kalau memang rekonstruksi kan maka kami keberatan kalau tidak dikabari. Karena tadi Pak, KUHP itu mengatur bahwa tersangka yang diancam hukuman pidana di atas 5 tahun itu wajib didampingi penasihat hukum. Sementara proses rekonstruksi adalah bagian dari proses penyidikan, pemeriksaan. Jadi harus didampingi penasihat hukum andai kata ini rekonstruksi. Ternyata tadi saya mendapat kabar dari kepolisian bahwa ini adalah survei saja. Itu. Jadi intinya kami walaupun ini survei saja, kami kecewa ya tidak dikabari. Kami jalan kaki dari sana ke kemari ngikuti terus kan. Ya sama masyarakat ini semua ya, nggak tahunya survei saja katanya itu. Jadi kami kecewa. Dalam mobil tahu nggak Pak? Ya? Saksi dalam mobil tahu nggak pasti apa Pak? Yang ada di dalam mobil. Sebentar, ini ada dua yang bertanya. Saya layani ini dulu ya sebentar ya Pak. Ya, ya gimana Pak? Oh dekat. Jadi prarekonstruksi ini dekat ya dari rumah Peggy Setiawan ya. Rekonstruksi ini di jembatan Peggy Setiawan ini masuk ke perumahan. Ya. Sini nggak apa-apa. Bu, sini Bu. Ibu majuan. Ibu sini maju Bu, sini Bu. Cukup. Ya karena kami tidak ketemu dengan Peggy, juga tidak melihat adegan-adegan rekonstruksi, ya maka kami belum bisa mengomentari Pak. Terlalu tinggi si Bapak itu. Iya. Oke, itu Geser di suara. Tok geser tuh dikit tok. Ya, boleh cuman ini nanti lagi dimintai tanggapan sama teman-teman. Ya, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa Ibu mau ngobrol dulu nih dari Tulik lagi. Inyus. Hah? Ya, Ibu. Ya, Bu, apa yang mau ditanyakan Pak? Bu, harapannya dengan rekonstruksi ini gimana Bu? Harapannya saya sih Ya, kebetulan yang hari ini ke Polda rekan kami ya. Saya sendiri ini standby di sini karena kabarnya ada rekonstruksi kan begitu. Jadi kami belum tahu apakah sudah ketemu dengan Peggy Setiawan atau belum rekan kami yang berada di Polda yang saat ini berangkat di Polda sejak siang. Ya Bu pesan terakhir dari Peggy Setiawan sebelum ditangkap apa katanya Bu pesannya Bu? Udah ngomong aja langsung. Ngomong aja Bu langsung. dia sebelum ditangkap dia ngomong, Mama saya itu tidak pernah melakukan kejahatan seperti itu. Mama saya difitnah sama orang-orang katanya. Ya udah Mama saya terima dengan ikhlas. Biarlah Allah itu maha tahu, maha adil. Dia tidak tidur Mak. Peggy barangkali sudah jalannya begini gitu aja lah. Itu saya nggak bisa ngomong. Bu, dengan adanya rekonstruksi ini kecewa nggak Bu dari pihak Sangat kecewa. keluarga? Kenapa Bu? Kenapa Bu kecewanya kenapa Bu? Ketahuan. Ya Pak? Ibu yakin Peggy ada di dalam sana Bu? Nggak tahu. Ada di dalam mobil Ibu yakin Bu? Nggak dikasih tahu ya Bu ya? Iya. Nggak ada infonya. Tadi melihat anak Ibu nggak di dalam mobil ataupun di luar Bu? Nggak tahu, nggak kelihatan. Tidak. Nggak kelihatan Bu ya? Tertutup Ayo. ya? Oke Bu, terima kasih ya Bu. Semangat Bu, semangat Bu. Terima kasih Bu. Lagi. silakan dipikir silakan. Ada di tengah. Bisa kebaca guys. Aduh. Ya, Aldi tadi Maruli melaporkan.
Mau Det? Mana? Ya informasi rekonstruksi kembali bergeser ya ke SMP 11. Tunggunya. Ambil lewat nenek. Ambil lewat nenek. Nanti saya akan lanjutkan ya. Saya baterai habis anjir. Sama. Enggak percaya mah.